menyaksikan Zona Cuan bersama saya Maria Anneke, dan untuk membahas seperti apa pengaruh geopolitik terhadap perdagangan farmasi di Indonesia, kita sudah bersama dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Pak Taruna, apa kabar? Selamat datang kembali di Studio Nusantara. Alhamdulillah bahagia. Iya Pak Taruna, kalau kita melihat kondisi geopolitik seperti ini gitu, kita kaitkan dengan kondisi farmasi di dalam negeri, di mana kita tahu banyak bahan baku obat-obatan ini kan juga masih impor. Mayoritas masih impor. Mayoritas masih impor. Lalu bagaimana nih akhirnya mempengaruhi peredaran obat di dalam negeri? Ya, kita tahu kan kalau sekarang berbicara obat, kita punya ada yang terbagi atas 3 sebetulnya. Ada obat-obat esensial, artinya obat-obat yang wajib ada. Apapun caranya, obat itu harus ada. Contohnya obat-obat esensial itu yang berhubungan dengan hipertensi, obat-obat yang berhubungan dengan antibiotik, kemudian obat-obat yang berhubungan dengan pencegahan ataupun pengobatan metabolik kayak orang diabetes ya. Itu kenapa itu esensial? Karena itu pengobatannya untuk 10 penyakit terbanyak di Indonesia, makanya esensial, penting. Terus di lain itu obat-obat esensial ada juga yang disebut obat generik. Generik itu artinya ya yang sudah selesai masa patennya. Nah, biasanya 20 tahun itu masa paten. Jadi ada obat baru diproduksi terus selesai masa patennya. Itu obat generik namanya. Kemudian terakhir ada yang disebut dengan obat paten atau branded. Nah, obat-obat yang baru tetapi belum selesai masa patennya. Dari semua jenis ini, baik itu generik, baik esensial maupun yang branded, bahan baku obat kita itu masih lebih dari 90% kita impor. Jadi kita sangat membutuhkan inovasi dan berbagai transfer teknologi obat-obat baru, karena yang data kami dari 15.200-an ya, 15.200 sekarang jenis obat yang beredar di Indonesia. Jenisnya tentu jumlahnya jutaan bahkan miliaran obat kan gitu. Tapi jenisnya itu 15.200 lebih. Asalnya dari mana? Itu dari nomor izin edar yang Badan POM keluarkan untuk obat. Obat saja, bukan yang lain-lain. Kosmetik, bukan alat kesehatan, bukan makanan dan sebagainya. Tapi khusus untuk obat. Nah, dari obat-obat yang beredar itu, bahan bakunya adalah 94% kita impor. Nah, terus obat itu dari mana? Kadang ganti kemasan aja. Artinya produknya dari mana sumbernya kita impor? Pada umumnya yang tertinggi itu kita impor dari India. Bahan bakunya atau raw materialnya atau intermediate produknya. Yang kedua kita impor dari China. Kemudian yang ketiga yang cukup tinggi kita impor dari Belanda, impor dari Switzerland, kemudian dari Amerika. Kalau dari Amerika pada umumnya obat-obat baru yang advance. Itu yang kita impor bahan bakunya. Nah, berarti cuma ada 6% yang kita produksi dalam negeri. Dari 6% itu cuma ada sekarang bahan baku itu cuma ada 42 jenis yang kita produksi di industri farmasi kita. Industri farmasi kita terbagi 2. Ada yang disebut industri farmasi untuk produksi. Itu jumlahnya yang punya manufacturing itu 272. Dan 80%-nya adalah industri dalam negeri, 20%-nya itu multinasional. Nah, perusahaan besar farmasi, PBF, itu bisa juga mengimpor produk dan mendistribusikannya. Itu jumlahnya 3.009 perusahaan besar farmasi. Nah, dari semua ini, apakah itu obat yang kita produksi di dalam negeri, maupun yang tidak diproduksi di dalam negeri, bahan bakunya masih 94%. Jadi dengan konteks seperti ini, kebutuhan obat kita sangat-sangat penting untuk diperbaiki ya. Nah, dalam konteks itulah maka di program saya sebagai Kepala Badan POM khusus untuk obat, kita punya 5 strategi.
supaya ketergantungan obat ini kan berarti 90 lebih persen kita punya ketergantungan obat ke negara lain. Sementara obat ini kan adalah bagian yang sangat penting, bahkan kadang lebih penting dari makanan. Urgent ya Pak? Ya, urgent kan? Contohnya misalnya kalau kita terjadi konflik dengan negara pengimpor, terus dia blok, dia produk-produknya dia tidak kirim ke kita. Itu kan bisa terbayangkan banyak masyarakat kita, rakyat kita yang membutuhkan itu jatuh sakit, bahkan meninggal kan, karena esensial betul. Artinya kita di posisi yang tidak begitu kuat ya Pak, jika kita sangat bergantung dengan negara-negara lain. Tapi Bapak tadi sampaikan dari 94% itu mayoritas dari India dan China. Artinya kalau memang saat ini sedang ada konflik di Timur Tengah, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, karena jarak ke India dan China ini kan relatif lebih dekat. Iya. Hanya kita harus paham, obat agak sedikit beda dengan produk lain. Kayak produk pangan itu kan substitusinya mudah. Apa itu substitusi? Misalnya kalau, taruhlah, kalau dari global sistem Badan POM yang kita kelola, dalam setiap tahun itu, obat, makanan, suplemen, kosmetik, alat kesehatan, dan sebagainya itu kurang lebih 6.000 triliun. Karena itu termaktub dari 1,2 juta sertifikat yang Badan POM keluarkan. Dan itu revenue-nya dari industri yang jumlahnya jutaan, industri di bawah kami. Nah, balik ke obat saja dibanding makanan ya. Kalau makanan, misalnya tiba-tiba gandum di stop. Bahan bakunya gandum. Orang masih bisa punya alternatif. Ganti tepung tapioka, tepung beras, atau lain-lainnya kan. Nah, kalau misalnya obat esensial yang saya sebutkan tadi, tiba-tiba bahan bakunya untuk memproduksi obat penurun tekanan darah tinggi, contoh yang paling ringan ya, atau obat untuk diabetes, khususnya yang sifatnya produk biologi, diblok di suatu tempat. Yang pada umumnya produk-produk yang esensial ini dari Belanda, ya kan? Dari Belanda, terus sebagian dari Amerika. Nah, kalau itu terblok, kita tidak tersedia di negeri kita, mau diganti dengan apa? Itu bahayanya di situ. Bedanya dengan makanan. Dan ini menyangkut nyawa manusia ya? Nyawa manusia. Kalau obat, orang tidak bisa nunggu. Kalau makanan, masih bisa menunggu atau substitusi. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau obat? Ada, kadangnya biasanya ada aspek generik, biasa ada obat-obat yang mirip, similar ya. Tetapi yang kita sebut dengan biosimilar. Nah, tetapi itu juga teknologinya susah. Nah, jadi kalau kesimpulannya, kita harus buat kemandirian obat. Kalau kemandirian pangan, betul bagian dari national interest kita. Tapi kemandirian obat, kita harus canangkan juga menjadi yang kita sebut national interest atau kemandirian nasional kita. Sejauh mana kita akan menuju ke sana, Pak? Nah, untuk sampai ke situlah Badan POM sebagai regulator yang ngurusin ini, kita punya strategi. Salah satu strategi kami kemarin itu kita singkat dengan menjulang, membumi, mengakar. Iya kan? Powering, earth, and ground. Nah, maksudnya apa? Dalam konteks global, Badan POM harus menjadi regulator kelas dunia. Karena kan semua regulator, khususnya yang berhubungan dengan obat, itu namanya berdasar scientific base. Artinya misalnya gini, kata parameter menjadi regulator global itu, semua orang kan tahu bahwa ukuran untuk misalnya 1 cm itu adalah 10 mm. Kan begitu? Itu disebut standar global. Nah, seperti juga obat. Kalau kita obat itu indikatornya adalah keamanannya, efikasinya atau khasiatnya, dan kualitasnya. Nah, itu untuk sampai ke standar global itu kita harus memiliki apa yang kita sebut dengan regulator global. Artinya kita dijadikan referensi, kita jadikan standar. Badan POM atau pengawasan obat itu ada 4 tingkatan.
Dulu waktu saya masuk, kalau tingkatan 1 disebut maturitas level 1 itu biasanya pada umumnya negara-negara terkebelakang, negara miskin. Kalau 2, maturitas 2 ya negara berkembang. Dan atau yang ketiga, at least masih negara berkembang. Yang keempat, standar tertinggi itu biasanya negara-negara maju. Negara-negara maju saja. Nah, sekarang ini ada sekitar 10 regulator aja yang negara yang WHO listed authority. Nah, saya masuk tahun lalu itu masih kita maturitas level 3. Nah, untuk sampai menjadi standar global kita harus push supaya bisa menjadi tertinggi. Dan itu tidak mudah dapatnya karena kita ada namanya assessment, penilaian dari global. Khususnya yang sekarang ini untuk inspektornya disebut Pharmaceutical Inspector Cooperation Scheme. Sementara kalau internasional itu adalah WHO yang memberikan standar. Dan dia harus masuk namanya WHO Listed Authority atau WLA. Nah, kita bersyukur dengan semangat, dengan luar biasa ada 9 kriteria. Tahun ini kita sudah mencapai itu dan kita adalah negara berkembang pertama di dunia yang mendapatkan WLA. Nah, kita balik. Jadi pertama kita harus tunjukkan posisi kita dulu adalah posisi yang tinggi, dipercaya. Baik dari segi regulatorinya, marketing authorization-nya, certification-nya, licensing-nya, vigilance-nya, laboratorinya, clinical trial-nya, inspection-nya, dan terakhir vaksinnya. Nah, kita dari 9 kriteria itu kita dengan perjuangan yang luar biasa, seluruh timnya Badan POM, kita mampu terasesmen kita dapat tahun ini. Itu luar biasa. Itu prestasi Indonesia saya kira. Luar biasa. Tapi dengan adanya WLA ini Pak, lalu bagaimana nih akan mengubah industri bahan baku obat khususnya? Apalagi tadi Bapak sampaikan ini kan sebenarnya dikit sekali nih di industri hulunya yang mungkin mau terjun untuk membuat bahan baku itu. Betul. Seperti apa sih kendalanya? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Anda kembali lagi di Zona Cuan, masih bersama saya Maria Aneka dan saya juga masih bersama dengan Taruna Ikrar, Kepala BPOM. Iya Pak Taruna, tadi kan Bapak sempat sampaikan kita sudah mendapatkan WLA di tahun ini. Lalu bagaimana ini menurut Bapak dapat secara signifikan mengubah industri bahan baku obat di Indonesia? Iya. Yang kedua tentu tidak bisa dipungkiri harus transfer teknologi. Tidak bisa kita hanya menunggu seperti sekarang, kita hanya jadi pasar. Itu kan artinya Indonesia ini cuma rakyat kita 286 juta. Dan akan meningkat 20 tahun mendatang, kita sudah menjadi penduduk terbesar ketiga di dunia. Kita transfer teknologi ini dalam arti mesin atau seperti apa Pak? Transfer teknologi itu bedanya obat dengan pangan itu, kalau pangan itu bisa teknologi yang ini. Tapi kalau obat itu agak sedikit berat. Kenapa berat? Karena riset developmentnya panjang. Nah, transfer yang strategi kedua tentu adalah transfer teknologi. Transfer teknologi itu, kalau menurut saya, bagaimana para pemilik modal atau para penemu di berbagai negara ini mau berinvestasi membangun teknologi produksi obat di Indonesia. Kenapa kita harus menunggu investasi dari luar ini masuk? Kenapa tidak pengusaha di dalam negeri yang mungkin mencari opportunity itu untuk dibawa kembali ke dalam negeri? Sebetulnya sih kita kan tidak kekurangan uang untuk membangun itu, tapi jarang orang mau membuat obat terus selesai itu dia buka semuanya, kamu produknya begini A, B, C, D, karena ada hak intellectual property itu. Untuk menghasilkan satu jenis zat aktif obat itu riset developmentnya itu panjang, mulai dari uji molekuler, terus uji in vitro, kemudian dilanjutkan dengan uji preklinis, toksisitas dan sebagainya, di tahap molekulnya terus diuji, preklinis diuji pada binatang coba, ya kan? Setelah diuji pada binatang coba baru uji tahap 1 terbatas, kemudian yang kedua fase 2 dengan 10 kali lipat dari fase terbatas tadi, terakhir multicenter, itu modalnya besar.
Nah, untuk sampai ke situ, kalau dibuat pabriknya aja lantas ininya gimana? Kan standar untuk proses manufacturing sebuah produk itu kan ada standarnya. Tapi dia tidak buka dia punya rahasianya kan, karena biasa kan dipatenkan ini zat aktif, tetapi cara membuatnya apa semuanya pasti dia tidak sembarangan, dan kita tidak mau uji coba kita rakyat kita. Jadi kita harus pastikan sang penemu itu yang berinvestasi di sini. Apakah itu joint venture, apakah dia cuma 10%, kita 90%. Tapi transfer teknologi itu wajib dilakukan, beda dengan pangan. Kalau pangan risikonya kecil. Kalau obat risikonya besar. Misalnya obat suntik, obat apa, tidak sembarangan. Artinya approach yang harus dilakukan ke penemu-penemu itu. Nah, makanya pintunya itu masuk ke strategi kedua tadi. Apa itu? Kita kalau mau mulai dari uji klinis, uji preklinis, uji in vitro, uji pada molekuler, itu terlalu panjang dan tidak tahu kapan selesainya. Nah, kita selalu masuk ke endingnya aja, yang disebut penelitian riset development, yang itu uji klinis tahap terakhir. Itu yang saya sekarang buka lebar-lebar untuk melakukan uji klinis di Indonesia. Nah, kalau dia melakukan uji klinis, maka kita bagian dari penelitian itu sebelum dia dapat izin edar. Sehingga dengan demikian itu menjadi hak kita juga. Jadi nanti obat-obat baru ini atau obat-obat yang sudah ada itu bisa bermanifestasi sehingga lebih cepat. Wah, ini harus dijelaskan dulu nih Pak, karena takut membuat masyarakat nih yang awam jadi agak bingung gitu. Karena tadi Bapak sampaikan uji klinis gitu kan. Lalu seperti apa bentuk uji klinisnya ini? Itu khususnya untuk obat-obat baru saya kira. Obat-obat baru. Kalau obat-obat yang sudah generik, yang sudah lama, kita bagusnya dia berinvestasi aja di sini. Terus dia kembangkan. Nah, caranya tentu dari pihak pemerintah adalah selain mempromosikan, perlu ada kepercayaan, trust. Nah, salah satunya tadi ada manfaat WLA itu. Kalau WHO Listed Authority berarti keuntungannya itu kan Badan POM sudah setingkat seperti Badan POM-nya Amerika. Sudah setingkat dengan regulatorinya Inggris. Regulatorinya Eropa yang jumlahnya 27 negara. Regulatorinya Jepang, regulatorinya Kanada. Kita kan sudah setingkat. Apa artinya? Kita jadi referensi. Standar kita dipakai oleh seluruh dunia. Baik oleh negara maju, apalagi negara berkembang dan negara terbelakang. Pasti pakai kita punya. Nah, dengan cara begitu, maka simpelnya kita jadi referensi. Obat-obat yang sudah ada di Amerika, misalnya, lewat sistem reference, dia tidak perlu berproses terlalu lama untuk mendapat izin edar. Oh, ini menarik juga. Apalagi kita tahu di dalam negeri ini kan kita kuat dengan pengobatan seperti jamu, pengobatan tradisional. Apakah ke depannya pengobatan seperti ini, obat-obatan tradisional ini nantinya bisa diekspor juga dengan standar yang sama? Sebetulnya begini, bicara obat beda itu obat tradisional yang herbal dengan obat kimia. Kalau obat kimia itu molekulernya lebih spesifik, lebih precise, lebih akurat untuk mengobati. Misalnya kalau kita mau menggunakan misalnya obat tradisional itu biasanya dari bawang putih. Bawang putih itu adalah salah satu kandungan yang bisa menurunkan tekanan darah. Tapi itu butuh waktu, proses. Tapi kalau kita kasih misalnya turunan amlodipin, dia akan langsung reseptornya pada pembuluh darah, di alfa reseptor pembuluh darah kita, dia cepat melebar. Jadi langsung dengan hitungan 15 sampai 10 menit sudah terasa efeknya. Itu bedanya. Jadi, tapi kita akan bahas nanti, itu bagian dari strategi juga. Bagaimana obat-obat tradisional kita bisa kembangkan. Nah, jadi yang pertama tentu tadi kita strateginya WLA kita perkuat dan kita sudah dapat. Sehingga targetnya kita jadi referensi, itu yang kedua. Yang ketiga transfer teknologi, yang keempat uji klinis. Nah tentu yang terakhir yang paling penting, karena kan impor obat itu dibagi atas 3. Dia impor obat raw materialnya aja, bahan bakunya. Yang kedua dia impor intermediate-nya
artinya barang setengah jadi. Dan yang terakhir, impor barang jadinya aja. Ada 3. Nah, kita ada sekitar 94% itu kalau diakumulasi itu adalah ketiga-tiganya ini. Dan baik intermediate-nya dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah maka yang kelima strategi kita adalah bagaimana untuk obat-obat kimia ini, kalau apakah dia mau tanam investasinya di Indonesia, apakah dia cuma mau kirim barang bakunya, apakah dia hanya mau kirim ekspor barang setengah jadinya atau barang jadinya, maka tentu itu kan perlu kepercayaan. Dan kita tahu investasi asing, apakah itu dia mau jual ataupun dia mau bangun di ini, dia perlu kepercayaan, dia perlu trust, perlu kestabilan aturan, perlu ruang investasi bahwa dia pasti untung. Dan yang ketiga tentu dia berpikir bahwa produknya itu terserap. Kan begitu. Kalau terserap sepertinya dengan rakyat kita yang banyak ini bisa terserap ya Pak? Itu sudah besar kan. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga bahwa dia tidak rugi kan. Itu dia perlu hitung. Jadi dia hitung daya beli. Tidak ada orang mau berinvestasi kalau dia akan untung, kecuali charity. Pada saat COVID kemarin kan ada dari Pfizer nyumbang berapa juta, tapi itu karena kondisi darurat. Tidak bisa dibandingkan. Yang dibandingkan, kalau dalam kondisi normal, semua industri di seluruh dunia itu inginnya untung. Nah, pemerintah harus memsiapkan kondisi itu sehingga mereka bisa ikhlas dan mau dan tertarik untuk melakukan investasi. Dan salah satu caranya Badan POM yang melakukan itu, pertama kita tahu biaya produksi itu mahal. Biaya produksi mahal. Nah, tentu Badan POM selama ini kalau untuk obat-obat baru, dulunya itu 300 hari kerja. Tambah hari libur itu 1,5 tahun. Itu timeline kita untuk mengesahkan obat-obat baru itu. Di bawah kepemimpinan saya potong, cukup 90 hari aja. 90 hari. Tapi artinya apakah ada proses yang dipangkas? Proses yang mungkin juga penting? Tidak dipangkas. Karena kita tidak mungkin menurunkan standar. Dan kita sudah lakukan uji coba selama setahun, ternyata rata-ratanya kita mampu sahkan obat-obat baru itu cuma 58 hari. Metode seperti apa Pak yang dilakukan? Nah, salah satu caranya begini. Kemarin itu untuk menilai suatu produk baru itu kan ada tim evaluasi obat nasional, ada komite Komnasnya, komite nasional. Itu dulu jumlahnya cuma 12 orang. Saya tingkatkan jumlah evaluatornya jadi 128 orang. Wow, penambahan SDM artinya ya Pak ya? 10 kali lipat. Karena selama ini kan SDM ini kan harus lembaga independen, biasanya dari kampus. Kita tidak bisa paksakan, kamu berapa. Dia maksimal 1 kali bersidang 5 obat. Sementara yang masuk biasa ribuan. Untuk mau didapatkan nomor registrasi. Jadi dengan menambah jumlah ini, bottleneck-nya di situ kemarin. Yang kedua tentu sistem kita semuanya sudah sistem digital. Kita rubah, dulu masih manual. Kemudian yang terakhir, tentu sebagian kita ada bantuan artificial intelligence sistemnya. Nah, tapi yang paling penting kan behind the system, yaitu orang-orangnya. Kita harus kasih mereka semangat, kasih mereka tekad kerja. Ya, saya bersyukur teman-teman Badan POM bisa kadang kerjanya overtime selalu, tapi mereka senang kerja dan ini. Artinya dengan demikian 3 strategi itu kita mampu memotong yang dulunya rata-rata 1,5 tahun menjadi hanya sekitar 2 bulan untuk obat-obat baru. Itu salah satu hal yang baru yang ternyata itu juga yang membuat kita bisa dapat WLA, karena ini termasuk penilaian kemarin. Dianggap ada tekad untuk melakukan perubahan. Jadi saling sambung menyambung. Kalau ini terjadi, bayangin kalau misalnya industri lain itu ngirim ke Indonesia misalnya, dia produksi, kan ada masa expire-nya. Dia misalnya kirim 100.000 ampul, ini contoh ya, ke Indonesia.
Kan baru selesai itu baru kita kasih lotnya, ditambah kita keluarkan nomor izin edar. Dan itu ada yang masa berlakunya 2 tahun, ada yang berlaku 3 tahun. Pada saat dia kirim ke Indonesia lantas dia 1,5 tahun lebih dia dapatkan nomor izin edarnya, berarti ada 1,5 tahun dia kehilangan waktu untuk menjual. Dan berarti berkurang masa pakainya. Iya. Nah itu kan membuat industri nggak mau, rugi. Iya. Nah itu salah satu hal yang kami potong. Kalau di makanan kemarin, dulu rata-rata 6 bulan, sekarang sudah tinggal nggak bisa lewat sebulan. Nomor izin makanan. Kalau kosmetik, bahkan ada yang sistem notifikasi dalam hitungan jam keluar. Ini semua kita percepat. Jadi Sebuah transformasi percepat. Karena kita tapi tidak menurunkan standar. Standar keamanan itu harga mati, nggak bisa diotak-atik. Iya, SDM-nya saja yang ditambah begitu ya Pak? Ya, tentu kan ada sistem kemarin ini. Kenapa? Karena kita referensi negara lain, Amerika bisa cepat, ini bisa cepat. Kita harus bisa cepat juga kan? Itu sih intinya strategi kemarin, dan itu bagian dari salah satu achievement yang didapatkan Badan POM. Baik, next step-nya apa nih Pak? Kan WLA sudah di tangan, begitu. Artinya komunikasi dengan penemu-penemu obat tadi ini kan harus juga digencarkan, begitu. Apakah ada target obat apa atau penemu apa yang saat ini mungkin sedang dalam proses? Ya, kita melihat gini, kayak terjadi investasi dan peningkatan jumlah uji klinis. Terakhir tahun lalu, berhasil 50% terdapat jumlah peningkatan uji klinis di negeri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat jumlah produksi obat yang lebih tinggi karena selama ini kan dia tertahan. Pada umumnya obat-obat tertahan di Singapura. Kita sekarang buat strategi kerjasama dengan Singapura karena kita WLA dengan harapan mereka apa yang telah terdaftar di Singapura kita notifikasi bisa. Tapi apa yang terdaftar di kita bisa juga jual di sana. Seperti juga antara Indonesia dengan Amerika kita sudah reference. Jadi dengan demikian kan lebih mudah. Apakah ini memungkinkan ke depannya harga obat ini justru menurun? Ya, hitungannya begitu. Dampak dari WLA itu benar. Karena standar kita bagus, artinya semua yang sudah disahkan Badan POM Indonesia itu sudah bisa digunakan. Dulunya mungkin cuma 1-2 negara bisa gunakan. Sekarang sudah seluruh dunia. Karena kalau kita bandingkan, kita sudah 8 miliar. Iya. Karena kalau kita bandingkan dengan negara tetangga nih Pak, Malaysia contohnya, ini dengan obat yang sama tapi perbandingan harganya tuh bisa cukup jauh begitu. Ya, nah itu sebagai contoh begini, mungkin karena kita produksinya terbatas, sehingga kan gitu, kalau permintaan tinggi, produksi mekanisme pasar saja. Mekanisme pasar akan menyebabkan harga naik. Sama nanti ini kan minyak bumi naik, karena pasokan di stop, kita kekurangan, harga naik. Kan begitu, sama dengan obat. Hanya untuk obat kita buat strategi yang lebih spesifik. Kita putuskan harus ada harga eceran tertinggi. Jangan lewat dari harga ecerannya itu. Supaya kita kayak kerang jangan terlalu banyak untung loh. Kan begitu. Tetapi di lain sisi juga kita buat strategi baru dengan WLA tadi, karena kita kepercayaan obat itu adalah trust. Kalau orang tidak percaya sama obat, orang datang ke dokter, selesai itu dia percaya dokter, dia percaya obatnya, dia minum, dia sembuh kan. Kalau dia tidak percaya, dia tidak mau minum. Apalagi kalau dia sudah berpikir ini racun dan kualitasnya rendah. Nah, sekarang dengan WLA, itu berarti segala produk yang kita putuskan di Indonesia, yang sahkan Indonesia, itu berarti standar tertinggi di dunia. Nah, berarti produk-produk industri Indonesia akan bertambah jumlahnya. Kenapa bertambah jumlahnya? Kenapa? Karena kebutuhan pasar lebih luas. Lebih banyak orang yang membutuhkan produk yang dari Indonesia karena lebih dipercaya. Nah, dengan demikian karena dia produksi lebih banyak, harga turun. Dan itu memang betul. Harga obat kita insya Allah bisa turun. Dalam waktu dekat Pak? Dalam waktu dekat. Wah, menarik sekali. Lalu apa nih yang Bapak mau sampaikan ke pemirsa di rumah yang mungkin selama ini tuh masih ragu dengan obat-obatan buatan dalam negeri gitu kan? Ini juga harus menjadi pelajaran juga untuk masyarakat untuk tahu kalau kita kualitasnya tuh sudah setara dengan negara-negara maju saat ini. Iya. Jadi pesan saya gini, Badan POM selama ini betul-betul
tegas terhadap sebagai pelanggaran. Salah satu kekhawatirannya biasanya itu kan ada obat palsu, ada obat yang tidak sesuai ketentuan. Makanya kami tegas betul, Badan POM ini sangat aktif melakukan intensifikasi pengawasan ke tempat-tempat yang berbahaya, yang baik secara langsung maupun online. Kami buktikan, tadi kami umumkan ada yang tidak sesuai ketentuan itu untuk online itu jumlahnya sangat besar. 200.000, hampir 300.000 lebih yang dijual secara online. Nah, kita minta take down, tegas. Terus yang produk-produk yang tidak sesuai ketentuan, tidak punya nomor izin dan sebagainya, kita tuntut mulai dari pencabutan izin, kita putuskan hukuman berupa penalti, denda, hingga kita akan putuskan mereka masuk penjara. Ada, karena kita mau tegas. Nah, kenapa apa hubungannya dengan tadi? Karena obat itu adalah kepercayaan. Nah, kalau dia percaya, maka aspeknya itu dia bisa lebih cepat sembuh. Nah, tapi kalau dia sudah skeptis, susah sembuhnya, ya kan? Nah, yang kedua, tentu dengan keyakinan seperti itu, maka obat-obatan ini bisa samakan sampai ke masyarakat karena kualitas obat itu ditentukan oleh regulatornya. Regulatornya adalah Badan POM. Badan POM sudah setingkat dengan standar tertinggi di dunia. Artinya jangan takut. Yakin aja bahwa semua yang sudah disahkan Badan POM itu sudah betul-betul punya reputasi yang bagus produk itu. Iya betul sekali, karena ini penting ya Pak untuk mendapatkan keyakinan masyarakat kita supaya akhirnya kita bisa meraih keyakinan dari global juga. Global, iya. Karena global itu sudah percaya sama kita. Rakyat harus percaya kita juga dong. Dan yang kedua, untuk memastikan itu pesannya Badan POM simple, pastikan kata BPOM. Dan bagaimana memastikannya? Cek klik. Kemasannya dipastikan, kan kemasan obat itu pastikan ini kemasan asli atau palsu. Kan ada contohnya. Kemudian yang kedua, labelnya. Di labelnya itu ada label-label spesifik yang memang disahkan oleh Badan POM. Kemudian yang ketiga, nomor izin edarnya. Kita pakai barcode biasanya. Jadi kalau nggak ada barcode-nya ya diragukan itu. Dan yang terakhir, obat juga adalah produk yang ada masa kadaluarsanya. Pastikan belum habis kadaluarsanya. Jika itu semua dilihat, yakin deh, obat itu efikasinya, khasiatnya bagus. Artinya harus aktif ya, pemirsa di rumah nih harus aktif. Kalau beli obat harus lihat dulu semuanya, mulai dari kemasan, izin edar, barcode-nya. Jadi semuanya harus diperiksa, dipastikan. Dan yang paling penting juga Pak, sesuai dengan ajaran dokter ya, untuk penggunaan obat. Dan yang paling penting memang kita tahu ya bahwa obat-obatan ini cukup tinggi. Ada ribuan triliun itu perputaran uangnya. Jadi ya bisnis yang cukup menjanjikan, sehingga tentu Badan POM akan betul-betul menjaga dengan baik standar kualitas dan khasiat dalam upaya melindungi masyarakat. Ya kan kalau harga mahal kan dipalsukan dan macam-macam kan kasihan rakyat. Ya Badan POM, ya jangan lupa lapor ke Badan POM. Lapor ke Badan POM. Bahkan bisa lapor lewat sosial media. Oh. Dibalas tuh Pak ya pasti ya. Oh, Oke. Nah itu tadi pesan-pesan dari Kepala BPOM langsung. Semua keputusan tetap ada di tangan Anda. Yang pasti kita harapkan semua upaya yang sudah dilakukan oleh BPOM ini bisa membangkitkan industri farmasi juga agar lebih baik lagi dan menyehatkan masyarakat tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Taruna Ikrar, Kepala BPOM sudah bersama kami di Zona Cuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan demikian Zona Cuan, kita kembali lagi ke Nusantara Business Hour. Diskusi tadi menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Ayu Pratiwi.
Dialog Prime,